Pak Freddy. Ibu Bapak semuanya, sebelum kita mulai acara sharing session pada hari ini, marilah kita sejenak untuk mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Panca. Si Mimin datang. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Ibu Bapak, tanpa berpanjang lebar, kepada Bapak Andreas Freddy Pilor, kami persilakan untuk memimpin sharing session selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sekali lagi, atas nama manajemen Itikat Akademi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang telah Ibu Bapak berikan kepada kami. Selamat bersharing session. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Fitri, selamat pagi. Pak Bona Senaga, Pagi. saya punya partner Pak Sunardi sebagai co-host, kemudian Pak Sudarno dan Ibu Bapak sekalian. Jadi ini adalah acara pertama, batch pertama yang kami beri judul Insurance Career Corner ya. Karena selama ini kan belum ada nih yang bahas pojok karir asuransi di Indonesia, belum ada. Dan ini kali pertama Itikat Akademi, Bisa Asuransi dan Sun Edu bentuk CSR kita sharing kepada praktisi maupun kepada masyarakat luas dengan menampilkan bintang-bintang tamu yang hebat-hebat, yang canggih-canggih, yang bisa mengencourage kita semua mengapa kita boleh dan bisa bekerja di industri perasuransian, bagaimana masa depannya dan apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali dan setiap bulan 2 bulan sekali kita akan panggilkan tamu-tamu yang hebat-hebat pula. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Pak Hotbonar untuk menyampaikan beliau punya perjalanan singkat selama 5 menit sebelum kita mulai nanti tanya jawab. Silakan Pak Hotbonar. Baik, terima kasih Pak Freddy Pilor, Pak Sunardi, Ibu Fitri, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh cerita karir saya di industri asuransi itu berbeda dengan yang lain, kebanyakan mereka itu kecelakaan atau tidak sengaja. Ya, kalau saya justru sengaja. Jadi satu waktu saya kan dosen juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya, saya masuk itu udah lama banget tahun 69. Nah, ada salah satu senior saya yaitu Bapak Sony Dwi Harsono. Itu waktu itu beliau, waktu saya ketemu beliau sekitar tahun 70-an akhir, itu beliau itu mengajar di Fakultas Ekonomi, itu yang beliau ajarin itu khusus mata pelajaran asuransi. Jadi waktu ketemu dengan beliau itu saya bilang sama Pak Sony itu, Pak, saya berminat dong untuk kerja di perusahaan asuransi. Terus beliau itu heran, kok nggak sari-sarinya itu ada orang yang mau kerja di asuransi. Terus terang saya pernah bicara dengan Pak Nardi dan Pak Freddy itu,
saya berminat untuk bekerja di asuransi itu karena berpatokan melihat role model Pak Sony. Pak Sony itu dari segi pendapatan luar biasa, ya. Jadi saya juga sampai sekarang niru beliau. Jadi kalau misalnya Pak Sony itu ngajar di Salemba, waktu itu bukan di Depok ya, itu beliau itu kalau misalnya ngajar, ada matching antara pakaiannya, itu bukan hanya dengan sepatu atau dengan jam tangan saja, tapi juga dengan mobilnya. Mobilnya, betul Pak, betul. Jadi ini menjadi perbincangan di antara teman-teman angkatan saya, yang angkatan 69, jadi saya katakan terus terang kepada Pak Sony, boleh dong saya minta dibantu untuk kerja di perusahaan asuransi. Nah, kemudian beliau menindaklanjuti permintaan saya itu. Waktu itu saya masih bekerja di perusahaan pelayaran, punya almarhum Bob Hasan, namanya PT Karana Line. Ya, jadi beliau bilang, oke, nanti gue kenalin sama yang punya asuransi. Ya, ternyata beliau itu menghubungi Bapak almarhum Julius Tahia. Ya, beliau waktu itu adalah presiden direktur dari Caltex Pacific Indonesia. Ya, itu sekitar tahun 70-an akhir. Jadi waktu itu beliau menghubungi Pak Julius Tahia. Jadi mereka waktu itu ada rapat umum pemegang saham dari Tugu Insurance itu di Hong Kong. Ya. Jadi satu waktu saya di kantor saya di Karana Line itu tiba-tiba dapat telepon langsung dari Pak Tahia. Ya, beliau itu menyebut saya Saudara Hotbonar. Saudara Hotbonar, ini saya dapat nomor telepon Anda ini dari Saudara Sony. Apa betul saudara berminat masuk perusahaan asuransi? Betul Pak, itu saya memang serius. Saya waktu itu kan juga mengajar di Fakultas Ekonomi UI selain bekerja di perusahaan pelayaran sebagai corporate secretary dari perusahaan tersebut. Jadi waktu itu beliau bilang, oke, ini ada nomor telepon dari sekretaris saya Bu Betty. Tolong langsung hubungi saja. Nah waktu itu saya langsung hubungi Bu Betty, diatur pertemuan dengan Pak Tahia. Jadi itu cerita awalnya Pak Freddy, Pak Sunardi. Oke, habis itu Bapak langsung kerja di mana, Pak? Nah, sebetulnya tawaran beliau itu bukan bekerja di broker asuransi. Nama broker asuransinya itu Atap Indah, itu in association with Johnson & Higgins dari Amerika, ya. Tapi waktu itu saya tidak langsung bekerja di perusahaan broker asuransi tersebut, tapi saya diperkenalkan oleh beliau itu dengan almarhum Pak Idham. Waktu itu ada asuransi dari negeri Belanda, Nationale Nederlanden. Waktu itu Pak Idham mengatakan, Saudara Bonar, itu kalau misalnya saudara mau masuk asuransi, sebelum direkrut oleh perusahaannya Pak Tahia, mau nggak masuk perusahaan, namanya itu drama Indonesia Nasuha. Ya. Tapi waktu itu ada dispute antara pemegang saham lokal, dalam hal ini Pak Idham dan Pak Sudarpo, itu dengan pihak Nasionale Nederlanden dari Amsterdam, sehingga saya batal masuk Nasuha. Ya. Nah, kemudian waktu nunggu saya itu nggak berapa lama, kemudian Pak Tahia memanggil saya untuk datang ke kantornya itu di Kebon Sirih, di kantor Caltex Pacific Indonesia. Kemudian beliau mau mewawancara saya, dan kemudian beliau mengatakan, oke, Saudara Bonar, nanti akan saya tunjuk itu headhunter. Ya. Nah, rupanya headhunter yang beliau tunjuk itu luar biasa, dan sampai sekarang masih terkenal, itu dari Swiss, Egon Zehnder. Ya, barangkali Ibu Bapak pernah dengar, itu sampai sekarang itu adalah termasuk Big Four kalau bicara mengenai headhunter. Jadi saya diwawancara oleh headhunter dari Egon Zehnder itu, saya masih ingat di Hotel Borobudur. Nah, rupanya hasil wawancara tersebut disampaikan, saya lupa namanya, kalau nggak salah namanya Anthony dari Egon Zehnder itu, hasil wawancara itu disampaikan kepada Pak Tahia, kemudian Pak Tahia memanggil saya sekali lagi untuk bicara terus terang mengenai pekerjaan saya sebagai pimpinan dari managing director dari perusahaan broker asuransi tersebut. Jadi Pak Freddy, Pak Nardi, Bu Fitri, saya ini tiba-tiba nggak pernah jadi kelerak istilahnya di asuransi, langsung diangkat jadi managing director. Jadi ibaratnya itu suatu anugerah luar biasa. Jadi saya berkantor langsung di waktu itu di Wisma Metropolitan, ketemu dengan orang Inggris namanya John Swarbrick sebagai technical advisor dari Johnson & Higgins Amerika itu. Dari
dari situlah saya mulai bekerja sambil belajar. Jadi ini betul-betul suatu berkah buat saya, bukan belajar dulu terus bekerja, tapi bekerja sambil belajar. Dan Pak Juristaya mengatakan pada saya bahwa saya sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itulah yang beliau cari ya untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Begitu Pak Freddy, Pak Nardi, Bu Fitri. Wow. Berarti Bapak beruntung sekali ya. Beruntung sekali. Ya, kenal dengan Pak Sony, kenal dengan Pak Tahiyah, Betul. ya, kenal dengan Pak Idam. Jadi yang Bapak kenal ada orang hebat-hebat dulu semua ya Pak ya. Jadi Bapak tidak sempat jadi marketing ataupun jadi officer, manager, tiba-tiba Bapak langsung di pucuk pimpinan ya. Iya, betul. Ya, itu agak beda sedikit ya. Dan terima kasih Bapak telah menyampaikan bahwa Bapak memang punya keinginan untuk bekerja di asuransi dari awalnya karena melihat role model Pak Sony Dwi Harsono. Memang beliau zamannya beliau waktu sebagai presidennya Tugu Pratama banyak yang melihat beliau sebagai role model ya. Pakaian, sepatu dan mobil tuh sama warnanya. Betul Pak. Oke, silakan Pak Nadi. Mau sampaikan tanyakan apa? Iya, tadi kalau dilihat cerita Pak Bonar itu lebih menarik kalau Bapak sangat antusias dan networknya sangat Anda bangun dengan sangat baik gitu ya Pak ya. Dan mungkin kalau Pak Bonar tidak persuasif untuk ngobrol sama orang itu mungkin belum tentu posisi seperti itu gitu. Tapi sebenarnya Pak banyak sekali ya namanya karyawan-karyawan milenial Pak yang masih introvert Pak. Maksudnya introvert itu kalau ngobrol sama orang, creating network itu kayaknya mereka malu-malu Pak. Nah itu ada saran-saran terbaik nggak sih Pak kalau buat orang-orang yang memang ya ini dia malu-malu ketemu sama orang, expanding networknya juga kayaknya sulit banget gitu ya. Jadi dia mulainya ya dari nol lagi seperti itu Pak. Kira-kira Pak Bonar. Ini pertanyaan bagus nih Pak Nardi. Jadi kalau kita bicara mengenai skill, kan ada dua macam skill itu, yaitu hard skill dengan soft skill. Kalau hard skill misalnya adalah kemampuan melakukan proses underwriting bekerja di perusahaan asuransi. Kemudian juga soal marketing, soal finance itu hard skill. Oke. Yang Bapak tanyakan itu sebetulnya adalah soft skill. Ya. Antara lain dalam kaitannya dengan pertanyaan Bapak itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Karena memang saya patut merasa bersyukur bahwa saya punya kemampuan komunikasi yang cukup baik. Jadi bukan hanya termasuk dengan Pak Sony seperti saya katakan tadi, tapi juga dalam penyampaian saya kalau saya ngajar di Fakultas Ekonomi UI di Salemba maupun di Depok, itu saya komunikatif. Ya, artinya kalau misalnya saya ngajar itu juga saya cerita mengenai pengalaman saya, dan itu murid-murid saya, mahasiswa saya yang banyak bertebaran di dunia bisnis Indonesia ini, itu mereka betul-betul senang kalau saya cerita mengenai pengalaman saya, terutama waktu saya menjadi direktur utama Jam Sostek. Ya, jadi misalnya saya cerita mengenai initial public offering dari Garuda itu. Ya, saya selalu ingat waktu itu bahwa kami dari Jam Sostek itu membeli saham Garuda itu cukup besar, sampai hampir 800 miliar rupiah. Ya, nah itu kemampuan komunikasi itu tentunya harus dimiliki juga oleh para milenial. Kita jangan hanya bicara mengenai hard skill saja. Dari contoh saya tadi, kemampuan berkomunikasi, kemudian juga membangun jejaring atau networking, itu sangat penting. Begitu Pak Sunardi. Oke. Menarik Pak. Pak Freddy ada mau tambahin? Terima kasih Pak Nadi, Pak Bonar. Jadi kita akan dibagi dalam dua segmen ya. Segmen utama adalah kita bagian kami dulu yang bertanya jawab kepada Pak Bonar. Nanti segmen kedua jam 10.30 lewat 5 ya. Nanti teman-teman semua peserta silakan menyiapkan pertanyaan ataupun langsung di chat saja, nggak apa-apa, langsung chat, nanti kita akan coba bacakan. Jadi Bapak bukan terdampar atau tersesat di industri perasuransian, jadi memang Bapak yang membuka jalan untuk itu Pak ya. Betul. Ya, tidak seperti saya ataupun teman-teman yang lain, Pak Frans Lamor dan lain-lain. Nanti kita akan coba panggil beliau lagi yang mungkin nasibnya berbeda ya. Dari awal start sebagai pegawai, kemudian puluhan tahun baru mencapai pucuk pimpinan ya, begitu ya. Beda. Nah, kemudian saya melihat kalau tadi Bapak ngajar di UI ya,
mungkin salah satu kunci sukses Bapak mungkin adalah faktor alma mater, Pak. Benarkah, Pak? Itu tidak bisa dipungkiri, Pak Freddy. Ya, karena kita kenal bahwa alumni dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu banyak sekali alumninya itu bertebaran baik di pemerintahan, birokrasi, dunia bisnis dan sebagainya. Jadi faktor saya sebagai alumnus Universitas Indonesia, apalagi Fakultas Ekonomi, itu merupakan suatu faktor yang sangat membantu saya dalam mencapai alhamdulillah kesuksesan sampai sekarang ini. Begitu Pak Freddy. Oke, jadi hingga saat ini Bapak usia berapa, Pak? Usianya? Tahun ini bulan Mei itu saya alhamdulillah berusia 73 tahun Pak Freddy. Oke, jadi Bapak 73 tahun, masih sehat, kemudian masih aktif, masih punya gaji Pak ya? Ya, masih punya pendapatan. Saya bersyukur, pendapatan, ya? Saya bersyukur menjadi komisaris independen dari IFG Life. Oke, jadi coba perhatikan teman-teman semuanya, bahwasannya usia 73 tahun masih punya income. Ya, berbeda teman-teman dari industri lain. Ini di industri perasuransian 73 tahun masih punya income, ya. Selama mungkin teman-teman yang lain juga yang senior masih punya income karena beberapa punya posisi di komisaris beberapa tempat gitu ya. Oke, Pak. Saya ingin coba tanyakan mungkin sedikit lebih dalam, Pak ya. Apakah integritas ataupun masalah kejujuran itu sangat penting dalam Bapak punya karir Pak di industri perasuransian? Silakan Pak. Ya, jadi begini, Pak Freddy, Pak Nardi, Bu Fitri, saya ini sering menulis, ya, dan tulisan saya itu banyak dimuat di surat kabar terkenal antara lain Kompas, Bisnis Indonesia, Harian Kontan, Investor Daily dan sebagainya. Terakhir saya menulis dan dimuat di koran Kompas itu tanggal 22 Februari tahun 2022. Ini memang tanggalnya tanggal cantik, 22/2/22. Jadi saya bersyukur bahwa tulisan saya itu dimuat di Kompas. Judulnya adalah, ini saya lihat dulu, kadang-kadang saya lupa, sosok ideal Ketua OJK. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, untuk bisa menjadi Ketua OJK, atau istilahnya itu bukan hanya ketua, tapi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, di situ ada 7 orang, ya. Itu ada 3 persyaratan utama yang saya tulis dalam artikel tersebut. Yang pertama itu adalah kompetensi, ya. Kemudian yang kedua yang Bapak tanyakan integritas, ya. Kemudian yang ketiga adalah strong leadership. Jadi kembali kepada persyaratan integritas yang Bapak tanyakan, itu kan integritas itu tidak bisa diketahui dari CV atau riwayat hidup seseorang, ya. Itu dalam kaitannya dengan proses pemilihan Dewan Komisioner OJK, itu ada satu proses permintaan data dari masyarakat, ya. Jadi panitia seleksi waktu itu bulan Januari mengumumkan ada 155 orang kandidat dan diminta untuk memberikan masukan kepada panitia seleksi melalui email atau melalui surat atau melalui media komunikasi yang lainnya. Dan dari situ akan dilihat oleh panitia seleksi kira-kira ada masalah integritas atau tidak dari calon-calon tersebut. Ya. Nah, selain meminta masukan dari masyarakat, juga dimintai masukan dari lembaga-lembaga negara. Yang penting di sini antara lain adalah Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Di situ kan kita bisa tahu laporan dari PPATK mengenai beberapa calon kandidat itu aliran uangnya itu apakah aliran uang yang diperoleh secara sah, secara legal atau tidak, ya. Kemudian selain PPATK juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu dimintai data oleh panitia seleksi. Jadi dari situ bisa ketahuan seperti yang Bapak tanyakan integritas seseorang, termasuk tentunya masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada panitia seleksi. Begitu Pak Freddy. Oke, jadi saya garis bawahi bahwasannya integritas ataupun kejujuran itu sangat penting dalam industri perasuransian ataupun dalam semua karir, Pak ya. Betul. Nah, ini kebalikannya, Pak. Ya, terus aja nih kasus yang terjadi di Jiwasraya maupun Bumi Putra dan beberapa asuransi lain yang menodai, Pak, reputasi kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat ini sebagai awan gelap di depan teman-teman kita semua nih para
para praktisi maupun para karyawan, Pak. Ini bagaimana nih, Pak? Kita punya awan gelap di depan, Pak. Silakan, Pak. Jadi sebagai cerita saya tadi, saya itu kan penulis. Jadi di Kompas, sekali lagi saya tekankan ini di Kompas, pada tanggal 31 Desember 2019, saya menulis judulnya itu kasus gagal bayar asuransi jiwa. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di Jiwasraya pada waktu itu, memang ini masalah integritas dari direksinya. Ya. Jadi dari beberapa orang direksi, saya bisa katakan bahwa tidak semuanya, ada 2 orang direksi yang memang bisa saya katakan itu integritasnya itu sangat diragukan. Mereka menerbitkan polis-polis waktu itu yang menjanjikan tingkat bunga di atas tingkat bunga deposito. Dan itu tentunya mereka akan menemui kesulitan untuk memenuhi janji kepada pemegang polis. Sehingga terjadilah kasus gagal bayar. Ya, termasuk yang produk-produknya itu diedarkan melalui bank yang disebutkan istilah bank assurance. Jadi saya menilai bahwa waktu itu faktor integritas dari direksi Jiwasraya yang saya katakan tadi 2 dari beberapa orang itu memang tidak ada sama sekali. Dan ini tentunya merupakan satu faktor penting ya, karena ini menyangkut nama baik seperti Bapak katakan tadi. Asuransi itu kan menjual janji. Ya. Jadi janji ini memang harus dipenuhi karena itu tertera di dalam polis. Jadi kalau misalnya janji tidak bisa dipenuhi, maka terjadilah kasus gagal bayar, dan ini tentunya akan mencederai bisnis asuransi secara keseluruhan. Begitu Pak Freddy. Jadi bagaimana Pak, para karyawan ataupun para profesional yang saat ini masih bekerja di industri asuransian dalam menanggapi komen-komen tajam ataupun hal-hal yang tidak baik Pak dari masyarakat luas? Berarti otomatis mungkin bisa mengakui dan meminta maaf dan kemudian kami bukanlah mereka, atau bagaimana Pak? Saya kira ini satu contoh yang bisa dijadikan teladan bagi orang-orang asuransi untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di Jiwasraya. Ya. Jadi memang seperti saya katakan tadi, untuk menjadi pimpinan OJK, tadi saya katakan salah satunya itu adalah integritas. Bukan hanya untuk menjadi pimpinan OJK, untuk menimba atau membina karir kita, itu selain kompetensi juga harus punya integritas yang akan dilihat oleh atasan kita. Ya, sehingga ada kemungkinan besar bahwa orang yang bisa menunjukkan integritasnya itu akan terlihat oleh pimpinan pada saat dilakukan assessment oleh assessment independen, itu dia akan ditarik ke atas menjadi barangkali secara berjenjang menjadi manajer, kemudian menjadi kepala divisi, kemudian bisa menjadi direksi, dan itu dilihat oleh pemegang saham. Jadi ini merupakan satu pelajaran yang berharga bahwa integritas itu jangan sampai ditinggalkan karena merupakan faktor penting yang pada akhirnya akan dilihat oleh pemegang saham, oleh pimpinan perusahaan, bahwa yang akan ditarik ke atas atau yang akan dipromosikan itu adalah orang-orang yang punya integritas, ya. Dan saya kira itu bisa menjadi contoh yang baik bagi para milenial untuk bisa memberikan apa istilahnya sumbangsi kepada bisnis yang mereka geluti. Jadi saya masih ingat Pak Erick Thohir itu waktu diwawancara oleh, saya nggak ingat oleh siapa, dari kanal YouTube itu mengatakan bahwa salah satu modal dalam bisnis yang beliau geluti itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan mencakup integritas. Begitu Pak Freddy. Ya Pak, betul. Jadi integritas adalah hal yang paling pokok ya di atas kompetensi Pak ya. Silakan Pak Nadi. Oke, saya tertarik dengan informasi yang diberikan oleh Pak Freddy dan Pak Bonar tentang integritas. Nah, ini saya mewakili ya, mungkin mewakili teman-teman dari milenial atau generasi Z gitu ya. Misalnya saya punya integritas, misalnya nih, terus saya punya good communication skill, tapi saya terdampar di dunia asuransi. Jurusan saya nggak sesuai dengan dunia asuransi. Jurusan saya jurusan IT. Kan tadi Pak Freddy bilang dan Pak Bonar bilang bahwa ini nih nggak menutup kemungkinan juga kalau alma mater itu penting gitu ya. Nah, saya kuliah di tempat yang memang
nggak ada hubungan sama sekali sama dunia asuransi. Misalnya saya kuliah di tempat dunia IT misalnya gitu. Terus saya udah terlanjur masuk nih. Nah, pertanyaan saya, apakah saya bisa survive dengan background saya yang berbeda, lalu saya stay di dunia asuransi? Nah, ini mungkin pertanyaan pertama yang mewakili. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya, how big the impact, how big dunia asuransi di Indonesia, how big the gap gitu Pak ya. Artinya saya mungkin butuh pendapat dari Pak Bonar, besar nggak sih? Terus kalau misalnya ya dunia asuransinya di Indonesia saat ini ya so-so lah gitu. Saya pikir saya mau balik lagi lah ke dunia yang benar misalnya gitu Pak. Karena ini mungkin batu loncatan doang gitu. Tapi kalau misalnya how big sangat besar sekali potensinya, mungkin strateginya seperti apa bagi orang-orang saya yang memang udah terlanjur masuk dunia asuransi yang tidak disangka-sangka gitu ya. Mungkin waktu pas banyak lamaran kerja masuknya dunia asuransi, tapi pengennya sih dunia yang berbeda gitu. Di dunia dengan kita awalnya memang maunya kita seperti itu. Seperti itu Pak Bonar. Jadi begini, itu kan Bapak bicara mengenai latar belakang pendidikan. Ya. Ya, kalau saya kan dari Fakultas Ekonomi, ya itu memang ada kaitan erat dengan asuransi lah. Tapi Bapak itu kan punya pendidikan latar belakangnya adalah teknologi informasi. Terus saya bisa katakan bahwa kalau dikaitkan dengan asuransi itu closely related. Ya. Jadi maksud saya dalam dunia asuransi itu dibutuhkan juga teknologi informasi yang sudah Bapak pelajari di S1 perguruan tinggi. Dan itu memang sangat dibutuhkan dalam bisnis perasuransian. Saya bisa kasih contoh ya bahwa yang sekarang ini menjadi ketua Dewan Asuransi Indonesia itu pendidikannya bukan Fakultas Ekonomi, bukan STMA Trisakti, bukan berlatar belakang asuransi, tapi dari Fakultas Perikanan. Ya, jadi beliau itu Pak Tatang Nur Hidayat itu sama sekali saya nggak tahu, mungkin perlu diwawancarai juga itu pada kesempatan yang akan datang. Kok kenapa fakultasnya itu bukan belajar asuransi, tapi kok bisa masuk ke asuransi, bahkan menjadi ketua Dewan Asuransi Indonesia. Jadi memang kalau kita bicara mengenai profesi asuransi, itu kalau bicara mengenai latar belakang pendidikan S1 ataupun S2-nya, itu sangat bervariasi. Ya, karena dibutuhkan berbagai macam keahlian, bukan hanya keahlian dalam kaitan dengan asuransi, tapi juga misalnya teknologi informasi, ya, kemudian matematika. Saya pernah cerita juga mengenai aktuaria, ya. Kalau aktuaria itu pendidikannya memang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, seperti banyak beberapa contoh, antara lain yang bisa saya katakan jadi contoh itu adalah Pak Iwan Pasila yang masuk di dalam 33 shortlist untuk dipilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua mengenai gap yang terdapat di dunia asuransi, itu begini, kalau saya kan sering berkomunikasi dengan orang asing ya, orang-orang dari luar negeri, itu mereka mengatakan bahwa dunia asuransi Indonesia itu istilah mereka itu under insurance. Nah, itu apa maksudnya? Jadi maksudnya itu potensi asuransi Indonesia itu masih besar. Itu memang dibuktikan oleh banyaknya perusahaan asuransi asing yang masuk ke Indonesia, ya, seperti misalnya yang besar-besar kalau kita bicara asuransi jiwa, itu adalah Prudential, kemudian Allianz, kemudian Manulife, kemudian Sun Life dan sebagainya. Dan itu membuktikan bahwa potensi yang besar itu mereka melihatnya sebagai peluang yang sangat bagus untuk masa yang akan datang, ya. Memang kalau kita lihat kenyataannya, ada beberapa perusahaan asuransi asing, istilah saya itu mengenakan kata hengkang. Ya, saya nggak bisa sebut beberapa perusahaan asuransi asing tersebut, tetapi saya meyakini apa yang mereka katakan bahwa potensi untuk bisnis perasuransi Indonesia itu bukan hanya asuransi jiwa, tapi juga asuransi umum masih sangat besar. Begitu Pak Nardi. Oke, thank you Pak Bonar. Ya. Pak Freddy, kita buka open discussion buat yang lain juga. Jadi cerah ya bahwasannya kita punya masa depan itu masih sangat terbuka luas ya. Buktinya para pemain-pemain besar tadi asuransi jiwa maupun asuransi umum ya dari asing
malah besar-besar semua kan gitu loh. Maka datang ke Indonesia untuk membawa premi kita ke luar negeri. Kenapa enggak kita yang coba perbesar kita punya kapital ya, sehingga tidak lagi sana. Oke, sekarang jam 10.31. Silakan Ibu Bapak sekalian bagi yang bertanya, monggo mau langsung chat atau open mic silakan, nggak apa-apa. Kita langsung buka saja ini. Kita acaranya memang santai Sabtu ini supaya kita bisa mendapatkan suatu pemahaman ataupun pengetahuan, berbagi pengalaman dari Pak Hotbonar. Silakan, Ibu Michelle silakan, atau Ibu Sonia, monggo, atau Ibu Cynthia. Jarang sekali dapat kesempatan kayak begini loh. Iya. Iya loh. Betul sekali, Pak. Saya tadi sebenarnya pengen gergetan, pengen nanya lagi sebenarnya. Cuman Nanya aja karena loh, Pak. waktunya Mumpung sudah sesuai ini apa? Oke, saya Pak, silakan, Pak. nanya aja. Nah, nanti udah ada pertanyaan di chat, Pak. Saya takutnya waktunya nggak cukup. Saya lebih prefer buat teman-teman yang lain yang bertanya. Misalnya kita lihat di sini ada. Nah, ini dia. Wah, ini Pak Sudarno ada yang bertanya nih. Pak, nanti dibacain, Pak. Ya, saya bacain ya. Wah, panggilnya tulang nih. Relasi yang sangat erat ya. Dear Tulang Hotbonar, mohon pencerahannya pada saat menelan laporan keuangan perusahaan asuransi, banyak laporan profit minusnya ya. UW itu apa Pak Freddy ya? Untuk ya? Underwriting ya. Profitnya minus, hasilnya investasi juga minus. Tapi pendapatan lainnya plus, sehingga perusahaan menjadi profit. Apakah itu bagian dari integritas? Ya, bagaimana dengan mandat transfer risiko? Gitu. Salam dari Pak Sudarno yang di chat. Ini hitung-hitungan ini ya, pembukuan ya berarti ya, Pak Bonar. Ya. Jadi bisa saya langsung jawab ya. Silakan Pak Bonar. Jadi pertama saya jelaskan kalau misalnya orang menyebut saya itu tulang, ya, itu dalam bahasa Indonesia itu paman atau om. Tapi yang jelas yang nyebut saya tulang itu punya ibu seorang Boru Sinaga. Itu kaitannya. Dan memang sangat erat. Itu kaitannya sama dengan keponakan. Jadi kalau boleh diasumsikan Pak Darno ini punya ibu orang Batak, borunya Boru Sinaga. Karena itu beliau memanggil saya tulang. Ya, itu dari hubungan antara Pak Darno yang menyebut saya tulang. Kemudian yang kedua, mengenai financial report, ya, itu tentunya juga dibutuhkan integritas dari perusahaan asuransi dalam menyampaikan laporan keuangannya, dan ini akan diperiksa secara rutin oleh otoritas jasa keuangan. Apakah memang apa yang disampaikan, dipublikasikan di surat kabar itu benar atau tidak. Jadi kalau kita bicara mengenai asuransi, mungkin Pak Darno itu bicara mengenai contoh di asuransi umum, karena ada istilah hasil underwriting atau yang disebut U/W gitu ya. Jadi memang kalau dalam bisnis asuransi itu diutamakan adalah bukan hanya soal investasi, tetapi juga hasil underwriting yang positif. Jadi hasil underwriting itu digambarkan oleh penerimaan premi bersih ya, setelah mengeluarkan pembayaran untuk premi reasuransi, itu dikurangi dengan klaim, itu harus positif. Karena kalau negatif itu seperti yang tadi kalau nggak salah dicontohkan oleh Pak Sudarno, itu bukan perusahaan asuransi yang sehat. Jadi di dalam laporan keuangannya, di laporan laba ruginya itu kelihatan di atas gross return premiumnya itu positif, ya sudah tentu positif. Itu dikurangi dengan hasil dengan underwritingnya. Ya, kalau memang positif itu akan memberikan gambaran bahwa perusahaan asuransi itu menjalankan bisnisnya secara sehat. Ya, dan itu tentunya kalau kita bicara mengenai perusahaan asuransi, itu secara universal itu termasuk sebagai lembaga yang memobilisasi dana masyarakat, ya, atau mobilisator dana masyarakat, dan itu tentunya dana yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dalam bentuk premi itu diinvestasikan. Nah, sudah tentu hasil investasinya harus positif, sehingga hasil underwriting yang positif tadi ditambahkan dengan hasil investasi yang positif itu akan mengakibatkan di bottom line-nya itu adalah profit atau keuntungan, ya. Dan ini kalau misalnya ternyata dalam contoh Pak Darno itu hasil underwriting negatif, tapi kemudian ada pendapatan lain-lain, itu perlu dipertanyakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai regulator, itu kok bisa pendapatan lain-lainnya itu lebih besar dari bisnis asuransinya itu sendiri, begitu Pak Nardi.
Oke. Ini Makasih jelas Pak, sekali. Pak Benar, Pak Nadi, Pak Sudarno. Thank Ini you, Pak. kelihatannya ada pertanyaan, tapi kelihatannya menyimpang daripada kita punya topik insurance, career, and corner ya. Itu ya. Jadi ini menyangkut masalah yang lain-lain. Oke, saya coba kembalikan lagi kepada kita punya tujuan seminar ini. Pak Benar, kalau katakanlah misalnya saya nih pemula nih ataupun baru lulus sekolah, saya bagusnya bekerja untuk mendapatkan pengalaman tersebut, ya untuk meniti karir di industri asuransian, bagusnya bekerja di broker atau di seeding atau perusahaan jiwa atau umum, Pak. Mohon Pak pencerahannya, Pak. Makasih, Pak. Ini dari kacamata atau sudut pandang seorang karyawan, ya. Ya, betul, Pak. Jadi itu beda dengan sudut pandang seorang pemodal atau pemilik, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang karyawan, itu nggak usah memandang apakah nanti kerja di broker atau pialang atau misalnya di asuransi jiwa atau asuransi umum. Itu saya bisa katakan istilahnya itu indifference. It doesn't matter gitu loh. Jadi sebetulnya kalau memang ingin bekerja secara serius ya, itu kita bukan hanya pilihannya bukan hanya di asuransi, tapi juga di lembaga jasa keuangan lainnya. Seperti misalnya di pasar modal, perusahaan sekuritas, perbankan, pegadaian, dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya Pak Freddy itu ingin jawabannya lebih jelas, saya kira lebih bagus kalau misalnya bekerja di perusahaan asuransi yang besar. Tidak pandang pialang atau asuransi jiwa atau asuransi umum. Ya. Dan saya berpendapat bahwa kerja di perusahaan asuransi itu yang besar, itu potensi untuk bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi itu juga cukup besar. Cuma mesti ingat kemampuan kita sendiri. Ya, apakah bisa bersaing sebagai seorang karyawan dengan karyawan-karyawan yang lainnya? Kalau misalnya kita punya kompetensi, kemudian punya integritas, juga punya leadership, itu kita bisa bersaing ya. Silahkan aja masuk ke perusahaan asuransi yang besar, tidak pandang bulu apakah pialang, apakah asuransi jiwa, atau apakah asuransi umum. Begitu Pak Freddy. Tapi bisa saya tambahkan, kalau dari kacamata pemilik atau pemodal, itu yang paling aman, artinya tidak menanggung risiko, itu menjadi pemegang saham dari perusahaan pialang asuransi. Ya, karena pialang asuransi itu seperti diketahui tidak menanggung risiko. Ya, kalau asuransi umum dengan asuransi jiwa itu lebih berat menanggung risikonya itu asuransi umum. Jadi kalau misalnya dipandang dari sudut pemodal atau pemegang saham, urutan utama itu adalah mendirikan perusahaan pialang asuransi. Karena tidak menanggung risiko. Kemudian yang kedua, yang less risky itu adalah asuransi jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai penanggung risiko yang terbesar itu adalah asuransi umum. Jadi begitu kira-kira urutannya Pak Freddy. Jadi pantas saat ini banyak para pensiunan karyawan ataupun direksi perusahaan asuransi yang buka perusahaan pialang, Pak ya? Ya. Lagi pula persyaratan modalnya juga kan kalau nggak salah cuma 3 miliar ya. 3 miliar betul Pak, betul Pak. Ini dari Mbak Michelle Natania. Siang Pak, saya Michelle. Ingin bertanya bagaimana jika dengan karir di dunia reasuransi? Ya. Lalu apakah ada jangka waktu tertentu untuk bekerja di suatu perusahaan industri asuransi? Atau lebih baik mengeksplorasi misalnya setelah 5 tahun mencoba perusahaan asuransi lain nih Pak? Silakan Pak. Oh begini. Itu kalau menurut saya tidak ada bedanya pekerjaan di bidang reasuransi ataupun asuransi. Karena kan itu hanya dalam kaitannya dengan menanggung risiko. Kalau perusahaan asuransi itu kan menerima transfer risiko dari tertanggung, dan tertanggung harus bayar premi. Ya. Kalau seandainya kapasitas untuk menahan risiko yang biasa disebut retensi sendiri dari perusahaan asuransi itu nggak cukup, itu tergantung antara lain dari ekuitasnya. Dia perlu dukungan reasuransi, karena itu ada istilahnya itu pertanggungan ulang atau reasuransi. Kalau reasuransinya sendiri masih kurang cukup besar, ekuitasnya masih kurang, dia perlu juga dukungan reasuransi dari luar negeri. Itu yang disebutnya retrosesi. Jadi kalau bagi karyawan mau kerja di asuransi atau reasuransi, itu bagi saya sama saja itu. Karena memang cuma kalau kita lihat jumlah perusahaan reasuransi, di kita ini kalau nggak salah cuma 5, ya. Jadi karirnya itu terbatas. Jadi kalau misalnya bicara mengenai jangka waktu, itu lebih cepat untuk bisa maju di suatu perusahaan itu akan lebih bagus.
Tidak ada jangka waktunya apakah cukup 5 tahun atau 6 tahun atau 10 tahun dan sebagainya. Sebagai contoh saya saja itu pertama kali belajar asuransi itu tahun 81 itu di Oslo, Norway. Saya waktu itu dikirim oleh perusahaan pelayaran untuk belajar marine insurance, ya, yang berkaitan dengan asuransi kapal, baik untuk halnya maupun untuk mesinnya, rangka kapalnya maupun untuk mesinnya. Jadi saya butuh waktu, memang tidak butuh waktu terlalu banyak karena saya katakan tadi langsung ditunjuk managing director itu hanya dalam waktu 10 tahun. Dari tahun 80, saya tahun 86 itu nggak sampai malahan. Cuma 6 tahun saya langsung jadi managing director. Dan itu memang harus kita syukuri sebagai suatu berkah. Ya, mungkin jarang ada orang seperti saya nggak belajar asuransi kok tiba-tiba menjadi managing director. Ya, dan itu memang tidak butuh waktu lama, bukan hanya tahunan, tapi juga mungkin hanya bulanan karena saya langsung ditunjuk oleh pemiliknya. Dan saya waktu itu juga belajar asuransinya itu sesudah bekerja di perusahaan tersebut. Saya dikirim ke Amerika, itu ada 2 tempat saya dikirim ke New York. Itu saya masih ingat alamatnya itu di 125 Broad Street di Manhattan. Kemudian yang kedua itu masih di perusahaan yang sama yang saya sebutkan Johnson & Higgins itu di Los Angeles. Saya baru belajar asuransi di situ. Jadi saya lagi memang tidak ada jangka waktu yang akan menentukan apakah cukup 5 tahun atau 10 tahun dan sebagainya. Yang mempengaruhi itu adalah seberapa cepat kita dalam menempuh karir itu bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Begitu Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Bonar. Tapi mesti dipahami bahwasannya oleh Mbak Michelle, kita punya masa kerja itu dari usia 25 sampai usia 55, jadi 30 tahun. Jadi Betul. Jangan nunggu terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama-lama nanti nggak bisa lompat-lompat ya, gitu ya. Iya. Mas Pak Nadi, silakan dibaca Pak Rengga tuh. Ya, Pak Rengga, ini sebenarnya mirip seperti apa yang mau saya tanyakan sebenarnya. Ini tapi jawabannya tadi kayaknya secara eksplisit sudah diinformasikan sama Pak Hotbonar nih. Nah, ini pertanyaannya siang Pak, mau bertanya sebagai karyawan asuransi kerugian dengan posisi staff underwriting, idealnya berapa lama seharusnya untuk bisa naik ke jenjang karir atau jabatan yang lebih tinggi? Ini pertanyaannya berapa lama Pak ya? Tapi mungkin saya nitip satu pertanyaan Pak, lagi selain dijawab nanti untuk berapa lama, saya ada pertanyaan yang mungkin kalau dilihat dari si pemilik perusahaan, misalnya Pak Bonar pemilik perusahaan, terus Bapak menerima 2 CV Pak, 2 CV karyawan yang baru mau masuk Pak. Nah, CV si A contohnya, ini dia kerja 10 tahun di perusahaan yang sama. Nah, tapi CV si B, dia kerja 2 tahun loncat-loncat Pak, di 5 perusahaan yang berbeda. Nah, apa pertimbangan Bapak untuk bisa merekomendasikan yang mana? Lalu dari sisi yang manakah yang paling yang dianggap lebih sesuai lah menurut Bapak gitu Pak. Itu titipan saya Pak. Baik. Itu dari pertanyaan pertama, seberapa lama menduduki satu posisi atau jabatan atau pangkat yang cukup artinya lebih yang tinggi ya. Tolerir ya. Kalau menurut saya sering menggunakan istilah itu lebih cepat lebih baik ya. Tentunya kalau kita ingin makin cepat segera dipromosikan ya itu tadi harus memperbaiki skill, baik hard skill maupun soft skill. Dan itu kita bisa menulis di dalam kita punya diary bahwa saya punya target ini nanti sekarang tahun 2022. Saya punya target nanti pada tahun 2025 saya sudah harus menjadi manajer. Dan itu akan mendorong kita untuk bisa memotivasi kita bekerja lebih keras, bekerja lebih smart atau cerdas, kemudian juga belajar untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan tadi. Jadi tidak ada batasan mengenai berapa tahun bekerja dalam posisi tertentu untuk bisa kemudian maju ke posisi yang lebih tinggi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya, itu yang berkaitan dengan masalah apa tadi Pak Sunardi? Iya, satu orang yang 10 tahun bekerja di satu perusahaan yang sama, ada yang dia loncat-loncat tiap 2 tahun di perusahaan yang berbeda-beda di asuransi, Pak. Lebih prefer yang mana gitu, Pak? Oh, gitu. Jadi kalau dilihat dari kenyataan itu ada satu orang yang loyal kepada perusahaannya, tapi loyal itu juga mesti dilihat apakah memang dia
betul-betul loyal atau memang udah nggak bisa maju lagi di perusahaan yang sama. Jadi itu mesti kita istilahnya itu mesti kita deteksi. Yes. Dan itu yang kedua mengenai kutu loncat itu, tentunya saya sebagai pimpinan perusahaan yang akan merekrut yang bersangkutan itu punya pendapat bahwa kita harus menghindari orang yang sering-sering pindah. Tapi biar bagaimanapun juga itu kita harus melalui atau menseleksi orang tadi melalui suatu proses assessment atau wawancara, ya. Karena proses wawancara itu kan untuk memastikan bahwa apa yang akan kita pilih untuk bekerja di perusahaan kita itu sudah tepat, ya. Jadi dalam hal ini tentunya tergantung posisi mana yang akan dilamar dari dua kemungkinan apa istilahnya itu dua orang calon yang berbeda itu. Nah, itu bisa ketahuan dalam kaitannya dengan wawancara tadi yang tentunya akan dilakukan prosesnya itu bukan oleh kita. Kalau kita kan bidangnya asuransi, bukan SDM atau personal management. Itu istilahnya kepada konsultan sumber daya manusia. Saya sering mengatakan bahwa serahkan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Karena kita bukan ahli manajer personalia, ya serahkan saja kepada istilahnya itu konsultan sumber daya manusia untuk melakukan wawancara terhadap dua orang calon tadi. Kalau memang kita tidak bisa memutuskan mana yang akan dipilih. Tapi secara garis besar, tadi sudah saya katakan, saya lebih prefer kepada orang yang kerja 10 tahun tanpa putus itu di posisi yang sama, ya begitu Pak Nardi. Yes, terima kasih Pak Bonar. Menarik ya. Ini dari Pak Ruli. Pak Bonar, gimana cara mengasah diri kita biar kita kompeten di dunia asuransi, Pak? Silakan, Pak. Jadi ini tentunya saya sering mengatakan itu learning is never ending. Ya, saya kira kalau misalnya di bidang asuransi bisa belajar dari itikat akademi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai learning, proses learning atau edukasi atau belajar atau training itu nggak boleh berhenti. Ya, itu salah satu kunci sukses supaya kita bisa maju terus ke posisi yang lebih baik, lebih tinggi, dan kemudian juga pada ujung-ujungnya akan punya income yang lebih baik, ya, lebih besar dari posisi sebelumnya. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar. Kemudian yang kedua juga mencari sertifikat kompetensi, ya, karena kalau bicara mengenai faktor pertama tadi, kemampuan kita dalam soal apa istilahnya belajar itu hanya bisa dilihat dari CV. Di wawancara itu saudara mampu atau tidak. Tapi kalau misalnya kita punya sertifikat kompetensi ini cukup bervariasi dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya adalah yang namanya BNSP itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu baik untuk manajemen berisiko, untuk underwriting, kemudian untuk finance, accounting dan sebagainya, itu kita kumpulkan, ya. Jadi saya dalam salah satu tulisan yang tadi saya katakan itu bahwa memang kalau kita bicara mengenai orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi, itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, harus mewajibkan mereka paling tidak punya sertifikat kompetensi yang dimiliki itu seperti yang sudah lama dipraktekkan di dunia perbankan. Jadi dunia asuransi atau non istilahnya itu IKNB, Industri Keuangan Non-Bank, juga harus mempersyaratkan kompetensi tadi yang digambarkan dalam bentuk sertifikat profesi. Ya, jadi itu akan menggambarkan keahlian seseorang dalam bidangnya, ya, sesuai dengan yang dipilihnya. Saya kira begitu, Pak Freddy. Ya, jadi kuncinya terus belajar, Pak ya, tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, ini dari Mbak Tari. Siang Pak Bonar, terima kasih atas sharingnya. Mohon dapat diberikan kiat-kiat sukses untuk berkarir di industri asuransi bagi para milenial, Pak. Itu saya sering mengatakan kata yang pertama itu adalah fokus. Ya, fokus kita pilih bidang apa? Kayak misalnya di asuransi, apakah bidang underwriting, ataukah bidang accounting, apakah bidang manajemen risiko dan sebagainya. Jadi fokus pada satu bidangnya profesi yang akan kita pilih supaya betul-betul ditekuni. Kemudian tadi juga sudah saya katakan bahwa jangan pernah berhenti belajar. Dan juga yang paling penting juga yang tidak boleh ditinggalkan adalah berdoa. Jadi pandai-pandailah berdoa dan juga bersyukur.
ya. Jadi supaya itu jalannya itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan jalan kelancaran, ya, sehingga apa yang kita cita-citakan itu betul-betul bisa berhasil, ya. Tapi sekali lagi saya sering mengatakan learning is never ending. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dengan segala cara melalui berbagai mata media atau metode. Makin sering kita belajar, apalagi dibarengi dengan praktek di dalam pekerjaan, itu mudah-mudahan sambil berdoa kita akan makin sukses. Begitu Pak Freddy. Oke, satu pertanyaan saya Pak, nanti sebelum Pak Nardi. Pak, kalau katakanlah misalnya saya punya keinginan menjadi managing director Pak, ya menjadi orang nomor 1 di perusahaan Pak ya. Saya mesti mengambil jalan mana Pak? Apakah jalan underwriting, jalan marketing, atau jalan klaim, atau jalan reasuransi, atau bagaimana Pak? Mohon petunjuk Pak, terima kasih. Nanya jalan tolnya Pak. Ya. Kalau menurut saya itu kita nggak usah milih, ya, karena untuk menjadi pimpinan perusahaan itu harus punya segala macam ilmu yang dimiliki, ya. Saya pernah mengatakan bahwa dalam tulisan saya itu untuk bisa menjadi CEO yang sukses, ya, atau dalam hal ini menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, ada 4 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah knowledge. Pengetahuannya itu harus luas. Jadi kalau di pimpinan perusahaan asuransi, seperti yang Pak Freddy tanyakan, ya dia harus menguasai underwriting, harus menguasai aktuaria, harus menguasai marketing, harus menguasai accounting atau keuangan dan sebagainya. Kemudian selain knowledge, yang kedua itu adalah kecepatan atau speed dalam mengambil keputusan. Ya, itu persyaratan bagi seorang CEO. Ya, jadi harus cepat mengambil keputusan, jangan sampai nantinya pada saat perusahaan asuransi kita itu ikut tender dalam permintaan dari pertanggungan dari suatu tertanggung yang besar, kita lambat mengambil keputusan, akhirnya akan diambil oleh orang. Itu bicara mengenai speed. Kemudian yang ketiga adalah guts atau istilahnya keberanian. Ya, ini kaitannya berhubungan dengan masalah keberanian untuk mengambil risiko. Karena kalau kita bicara mengenai sikap terhadap risiko, ada orang yang sikapnya itu menghindari risiko. Ya. Kemudian yang kedua itu siap untuk mengambil risiko dengan segala konsekuensinya. Saya prefer kalau bicara mengenai guts itu adalah sikap yang berani mengambil risiko. Ya, seperti dalam tulisan saya yang pernah ditulis bulan November tahun 2001 di Investor Daily, itu saya mengatakan salah satu contoh sikap terhadap risiko itu adalah Pak Jokowi. Jadi beliau itu sangat berani untuk mengambil risiko, ya, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Itu faktor yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah ketahanan fisik. Itu juga yang saya sebutkan di dalam tulisan saya tanggal 22 Februari di Kompas, yaitu endurance, tahanan fisik. Jadi kalau misalnya menjadi pimpinan yang sukses, ya, itu kan kadang-kadang diperlukan waktu sampai dengan larut malam, ya. Nah, untuk itu ketahanan fisik kita harus teruji. Jadi harus ada istilahnya itu exercise yang secara rutin kita lakukan. Misalnya sebagai contoh, setiap minggu paling tidak 3 kali pergi ke fitness center. Atau misalnya tiap akhir minggu itu kita melakukan goes di sekitar Senayan, ya. Itu exercise itu perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan fisik kita, sehingga pada saat kita dibutuhkan untuk memimpin rapat sampai di luar jam kerja, itu kita selalu siap. Begitu Pak Nardi. Mantap, mantap. Terima kasih Pak. Silakan Pak Nardi. Benar ya Pak Freddy ya. Untuk menjadi seorang direktur itu pemegang puncuk perusahaan memang harus berat ya. Karena itulah kenapa cuma satu ya direktur. Ya, kalau direktur banyak ya mungkin gampang kali ya Pak ya. Kalau istilahnya jangankan banyak, 2 aja itu akan menciptakan matahari kembar. Iya nggak boleh ada 2 direktur ya Pak ya. Nggak boleh. Jadi kecuali kalau memang ada persyaratan dari ketentuan OJK, itu yang namanya pimpinan bank harus ada wakilnya. Oke. Menarik. Nah, berhubungan dengan informasi tadi ya tentang kita tahu dah dari orang milenial nih pengen menjabat direktur memang
prosesnya seperti itu. Tapi dibalik dari itu, kami juga dari milenial mungkin sekarang sudah mulai melihat Pak bahwa ada beberapa change baru nih selain asuransi konvensional, misalnya digital insurance gitu Pak. Nah, bagi kami para milenial bisa minta input nggak Pak dari Bapak tentang digital insurance? Siapa tahu kalau di asuransi konvensional yang sudah kami masuk di sini kayaknya panjang banget, kami masuk ke dalam digital insurance jadi lebih cepat prosesnya gitu Pak. Silakan Pak. Begini, kalau dalam kaitannya dengan digital insurance, ya, itu kan agak berbeda dengan bisnis lain. Karena asuransi itu perlu suatu proses yang namanya underwriting atau seleksi risiko. Untuk objek-objek pertanggungan yang besar harus dilakukan survei risiko. Kalau misalnya digital, itu hanya cocok untuk produk-produk individu atau individual product, ya. Sehingga saya berpendapat bahwa untuk mendalami digital insurance, ya, itu hanya cocok untuk pemegang polis perorangan, tidak untuk kelompok atau perusahaan. Sehingga untuk menjadi besar itu butuh waktu yang lama atau perlu proses yang lama, sehingga kalau bisa dikatakan untuk menjadi besar itu tidak sulit sekali, ya. Tapi bagi milenial yang memang bekerja tidak terikat jam kerja, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat dan sebagainya, itu saya berharap bahwa mereka itu tidak menjadikan pimpinan perusahaan sebagai tujuan akhir. Cukup jadi milenial beneran sebagai pekerja, tetapi spesialisis betul, sehingga punya income yang istilahnya di atas rata-rata, ya. Jadi jangan mentargetkan menjadi pimpinan atau managing director atau misalnya menjadi direktur utama, CEO dari suatu perusahaan asuransi. Cukup menjadi spesialis di bidangnya, ya, tetapi betul-betul mendalami information technology atau teknologi informasi. Saya kira begitu, Pak Nardi. Iya, terima kasih Pak Bonar. Nah, nanti Pak Freddy bakal menjadi spesialis guru asuransi di YouTube. Jadi YouTuber. Ya, intinya asal kita mau berbagi, Pak ya, berbagi apa yang kita bisa kita berikan kepada masyarakat luas. Pak, saat ini Pak, kalau katakanlah misalnya tadi milenial baru masuk ke industri asuransian, gede nggak sih Pak gajinya Pak bagi lulusan S1 Pak untuk masuk industri asuransian, sekitar berapa Pak? Kalau sepengetahuan saya itu sekitar 10 juta per 1 bulan. Saat ini? Wow. Ya. Wah, lumayan gede Pak ya? Lumayan gede, tapi itu harus melalui istilahnya itu manajemen development program. Kalau sudah lulus itu baru bisa dapat segitu. Ya. Okay. Dan kalau kita bicara mengenai perusahaan apa yang bisa ngasih segitu, saya bisa katakan antara lain adalah badan usaha milik negara. Ya. Karena bisa memberikan secara relatif pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan asuransi swasta, bahkan asing sekalipun. Jadi sekitar itulah. Jadi itu bisa menjadi target atau informasi buat rekan-rekan milenial yang ingin bekerja masuk di perusahaan asuransi. Tapi seperti saya katakan tadi, pembinaan karier pribadi itu harus dijadikan semacam perjalanan istilahnya career journey kita untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi dengan catatan bahwa posisi lebih tinggi, income juga lebih tinggi. Begitu Pak Freddy. Oke Pak, baik Pak. Satu pesan terakhir dari Bapak untuk teman-teman sekalian jam 11. Silakan Pak Hotbenar mungkin menyampaikan apa yang teman-teman mesti siapkan agar mereka bisa bertahan dan kemudian bisa bertumbuh dan mencapai apa yang mereka cita-citakan Pak dari awal Pak. Silakan Pak. Tadi sudah saya katakan itu antara lain fokus. Kemudian yang kedua, learning is never ending. Ya, belajarlah selalu dalam segala bidang, baik hard skill maupun soft skill. Cuma kalau soft skill ini susah dipelajari itu, artinya tergantung juga pribadi kita atau behavior. Ya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah berdoa. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mencapai sukses itu faktor yang keempat
itu saya bukan bermaksud ria atau istilahnya membesarkan diri, menyombongkan diri. Tetapi bagi-bagilah rezeki kita itu dengan pihak atau dengan orang yang membutuhkan, yang dimulai dari saudara-saudara kita. Istilah saya itu berbagi rezeki. Karena saya punya keyakinan bahwa berapapun atau kepada siapapun rezeki yang kita bagi, itu akan kembali kepada kita dalam bentuk lain. Saya kira begitu Pak Freddy. Ya, bagus sekali Pak, lengkap Pak ya. Jadi fokus, learning, belajar terus, kemudian berdoa, dan kemudian yang terakhir berdharma atau berderma Pak ya, kepada siapapun ya, gitu ya. Pak Sunardi silakan Pak. Saya cuma menginformasikan saja sih, dari informasi dari Pak Bonar, salah satu action dari Pak Bonar ini adalah ya sharing seperti ini ya Pak ya. Ya 1 jam ini kepada orang 64 orang ini memberikan inspirasi yang ya bukan dana ini ya, uang atau apa ya, tapi knowledge itu penting bagi kami semua. Betul. Dan itu sudah diimplementasikan oleh Pak Bonar. Terima kasih banyak Pak dari kami Pak. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir dari teman-teman sekalian, bagi bila mana masih ada, dari Mbak Sonia, Pak Bagus, Pak Bu Faras, Lina. Perwakilan yang ngomong langsung ya Pak ya? Ya silakan, monggo. Atau ini saya tunjuk aja langsung, Mbak Anggreni Puspita dari Jakarta, monggo. Silakan buka mic aja, buka apa, silakan, monggo. Yuk. Assalamualaikum Pak Freddy, Pak Hot Bonar, terima kasih waktunya. Saya melihat bahwa kalau saya melihat dari sudut milenial, bahwa industri asuransi adalah satu industri yang baik untuk kita bisa mendapatkan income atau bertumbuh atau berkarya di industri tersebut. Saya juga setuju bahwa rusaknya industri asuransi itu karena tidak semuanya ya, itu karena permasalahan integritas daripada pemimpin perusahaan tersebut. Nah, namun yang wajib adalah yang harus dimiliki oleh milenial sekarang itu, selain karakter yang baik, juga knowledge yang baik, juga wawasan yang baik. Di samping itu ya tetap harus ada satu continuity development, baik itu agama, entah itu juga karakter, entah itu juga knowledge di berbagai macam knowledge, bukan hanya asuransi. Wajib mereka mengetahui tentang knowledge dari misalnya perbankan, apakah dari capital market, itu wajib diketahui supaya itu menjadi satu variasi yang baik buat para milenial yang ingin bekerja di industri asuransi. Itu sih Pak, yang saya dapatkan dari pengalaman hidup saya. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Anggreni. Mungkin Pak Hotbonar mau menanggapinya? Saya kira itu sharing yang bagus dari Ibu Anggreni, tambahan dari apa yang saya sampaikan. Kalau boleh saya tambahkan juga adalah masalah behavior Pak Freddy. Ya, behavior itu sebetulnya termasuk soft skill yang tidak bisa dideteksi melalui proses apapun. Itu hanya bisa dideteksi atau diketahui behavior dari orang-orang tertentu itu adalah dari lingkungan sekitarnya, terutama atasannya. Makanya kalau kita memilih dalam proses rekrutmen itu perlu ada referensi, ya, dari orang-orang yang menjadi atasannya atau misalnya keluarganya, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan kepada yang jadi referensi tersebut mengenai orang tersebut. Antara lain yang tadi saya katakan mengenai behavior, ya. Jangan sampai nanti kita merekrut orang yang tidak bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sekerjanya, atau misalnya integritasnya meragukan dan sebagainya. Begitu Pak Freddy, dan terima kasih Bu Anggreni. Terima kasih. Satu lagi saya tunjuk aja dari Pak Muhammad Taufik Solo. Silakan Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Saya kira udah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Pak Bonar. Kalau saya pribadi mau membuat apa ya? Saya pribadi mau jadi lebih
mantap, lebih masih terus berkarir di bidang asuransi Bapak. Begitu. Terima kasih atas pencerahannya Pak Bonar pagi ini. Nggih. Matur nuwun. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik kalau gitu Pak Hotbonar, karena sudah jam 11, kemudian kita sudah mendapatkan semuanya dan kelihatannya memang tidak cukup 1 jam sih. Nanti kapan-kapan kita akan undang lagi Pak Hotbonar dalam tema yang berbeda Pak ya. Siap. Di mana? Ya, Terima kasih Pak Hotbonar Sinaga. Selamat Sama-sama. siang, salam sehat selalu Pak Nardi. Terima kasih Bu Terima kasih Fitri. semua. Terima kasih Pak Ya, Freddy, Pak Pak Bonar, Hotbonar. Bu Fitri. Seno, Pak Sudano. Iya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai Sehat jumpa. selalu. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Pak Arif, apa kabar?